Ya, baik. Hari ini kami akan sampaikan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam menghadapi COVID-19. Ya, bisa dilihat bahwa yang pertama adalah kami di internalnya BUMN, bagaimana kami melakukan sebuah langkah-langkah yang berhubungan dengan servis kepada publik. Kita tahu PLN itu telekomunikasi, telkom dan sebagainya, itu kita konsisten untuk tetap mengedepankan pelayanan sehingga servis yang memang dinikmati oleh masyarakat itu akan tetap kami lakukan dan komit untuk dilakukan. Di samping itu yang berhubungan dengan transportasi publik seperti layanan transportasi publik seperti kereta api, KRL dan sebagainya, Garuda, Citylink, kemudian juga PLN, itu juga kita lakukan langkah-langkah preventif bagaimana social distancing itu dilakukan di setiap penumpang. Kemudian juga di internalnya para pelayan-pelayan terdepan juga kita lakukan langkah-langkah untuk tetap menjaga supaya mereka bisa sehat dan juga bisa melakukan pelayanan terhadap publik. Sehingga kami dari BUMN tetap komitmen. Pak Erick Thohir itu tetap mengatakan bahwa kita harus komitmen untuk melaksanakan pelayanan publik yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebagai SOP supaya publik walaupun terjadi serbuan COVID-19, kita dari BUMN tetap bisa melaksanakan dan melakukan pelayanan publik. Di samping itu, kami juga melakukan hal-hal yang memang dimintakan oleh Pak Presiden. Seperti yang terbaru adalah bagaimana Pak Presiden, Pak Jokowi sudah meminta kita menyiapkan satu tempat rumah sakit yang bisa menampung banyak tempat tidur atau kamar. Kamar ini dan tempat tidur ini bisa menampung pasien. Makanya kami kemarin diminta oleh Pak Jokowi untuk mengerjakan yang sangat cepat. Rumah sakit Wisma Atlet diubah menjadi rumah sakit, dan itu kami kerjakan selama 4 hari. 4 hari kita kerjakan, baik itu pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikatakan fisik, bagaimana mengubah sebuah wisma atau juga seperti bangunan yang tadinya untuk sekedar untuk tempat tinggal para atlet, itu diubah menjadi rumah sakit. Dibuat ruang ICU, dibuat ruang untuk darurat dan sebagainya. Bagaimana berapa lantai kami jadikan sebagai tempat untuk total punya tekanan negatif sehingga virus-virus tidak bisa masuk ke dalam. Itu kami siapkan dalam 4 hari. Jadi semua BUMN karya ini semua bersatu untuk mengerjakannya sehingga rumah sakit tersebut bisa selesai dalam 4 hari. Demikian juga dengan alat kesehatannya. Kami siapkan semua, mulai dari alat labnya, tes labnya, PCR dan sebagainya, tes paru-paru, tes darah, semua dilengkapi dengan baik, sampai dengan tempat ICU-nya, oksigennya dan sebagainya, benar-benar layak sebagai semua rumah sakit. Ini kami kerjakan selama 4 hari, dan kemarin sudah pada puncaknya Pak Jokowi pada hari Senin kemarin sudah meresmikan dan melihat rumah sakit itu tersebut, sehingga bisa melayani sampai 1.500 pasien untuk tahap pertama. Untuk tahap berikutnya, kami akan lakukan juga penambahan di tower berikutnya lagi. Di tower tersebut, ini ada penambahan, totalnya mudah-mudahan ada 3.000 kamar yang kita siapkan untuk para pasien corona. Sehingga bisa menampung langkah-langkah atau juga pasien-pasien yang memang dikhususkan untuk masuk ke rumah sakit. Tapi perlu kami tegaskan juga, Wisma Atlet ini akan dibagi beberapa zona. Zona hijau adalah zona yang memang boleh dimasuki publik. Ini adalah zona yang memang seperti wartawan dan sebagainya, ini boleh masuk. Kemudian zona kuning. Di sini, di zona kuning, berapa tower kami siapkan untuk tenaga medis. Supaya tenaga medis punya tempat tinggal di sana dan juga tenaga supporting, non-medik. Karena kita harus tahu bahwa yang namanya rumah sakit harus ada amenity-nya juga. Artinya ada pelayanan untuk pergantian kasur, pergantian selimut dan sebagainya, dan hal-hal kecil lainnya. Dan ini ditangani oleh BUMN kita yang namanya Hotel Indonesia atau HIN. Ini yang menangani mereka semua nih. Itu di zona kuning. Kemudian di zona merah, ini memang khusus pasien. Ini yang boleh masuk
hanya pakai APD. Jadi APD juga disiapkan, kita sudah siapkan APD dan mudah-mudahan ini bisa menampung banyak pasien. Kami tahu kemarin ketika langsung dibuka setelah Pak Jokowi meresmikan rumah sakit tersebut, jam 5 sore rumah sakit mulai dibuka. Ketika mulai dibuka, nggak lama, hanya dalam sejam langsung masuk sekitar 30 pasien. Dan kemudian antri agak panjang, karena kita tahu sekarang ini ternyata rumah sakit setiap ada ketika mereka nggak ada bisa masuk ke rumah sakit yang sudah rujukan selama ini, langsung ke Wisma Atlet. Akhirnya agak panjang. Jadi mohon dimaklumi kalau tadi malam itu akhirnya jadi panjang agak lama, karena itu butuh tes lab, tes sebagainya, tes swab itu butuh waktu. Nggak mungkin kita ada 100 langsung 100 bisa dilayani, karena kita juga alatnya kan tidak sampai artinya tidak bisa langsung melayani sampai 100 orang secara serentak. Ini harus dimaklumi oleh para ini juga ya, yang membawa pasien harus maklumi ini. Jadi tapi kita akan terus meningkatkan service level kita supaya pelayanan pasien ini juga sangat baik. Nah, ini juga langkah yang kita lakukan untuk yang namanya untuk pengadaan rumah sakit. Di samping itu, kami juga sekarang sudah menyiapkan yang namanya Rumah Sakit Pertamina Jaya yang berada di jalan dekat Pramuka sini, Ahmad Yani ya, Jalan Ahmad Yani. Kami sudah lakukan dibuat sana. Nanti begini metodenya. Orang-orang yang memang tidak begitu maksudnya dia positif tapi masih sehat, itu kami harapkan isolasi di rumah saja. Tapi yang dia agak sedikit mulai agak parah tapi bisa masih jadi kondisikan masuk ke Wisma Atlet. Tapi yang memang parah sekali itu baru masuk ke Rumah Sakit Pertamina Jaya ataupun ke rumah sakit rujukan lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi tidak semua bisa diserbu ke Rumah Sakit Wisma Atlet juga. Nanti bisa kalau melihat peaknya yang dikatakan oleh kawan-kawan dari ITB itu sampai 8.000 sampai sekian, nanti kita kelabakan juga. Nah, ini yang nggak kita mau, maka kita sebar sesuai dengan kondisi pasien. Di samping itu kami juga kemarin mulai diperintahkan oleh Pak Erick Thohir supaya mulai mencari di beberapa provinsi. Jadi ini diduplikasi, apa yang dikerjakan di Jakarta akan kita duplikasi di beberapa daerah. Di Semarang, di Bandung, di Surabaya, kami sudah ditugaskan untuk mencari tempat yang bisa menampung banyak orang. Kemungkinannya bekerja sama dengan Kementerian Agama, yaitu memakai asrama haji. Kalau ini dimungkinkan, maka kita akan juga mengejar supaya nanti lokasi-lokasi tersebut bisa kita jadikan rumah sakit darurat untuk corona di beberapa provinsi. Ini juga adalah penyiapan yang kami kerjakan secara cepat untuk disiapkan oleh Kementerian BUMN bersama seluruh anak usahanya, seluruh usaha-usaha yang di bawah BUMN. Jadi kita akan kerja keras untuk ini, untuk menyiapkan semuanya, memberikan solusi bagi masyarakat Indonesia. Di samping itu, kemarin seperti dikatakan oleh Pak Erick Thohir juga, BUMN sudah akhir Maret, mudah-mudahan masker sudah mencapai 4 juta, tapi perlu diketahui juga, kebutuhan 4 juta itu belumlah mencukupi semua. Rata-rata orang kalau pakai masker, itu pakai 3 sehari. Jadi ganti per 8 jam, dia ganti per 8 jam. Jadi ini kita akan tak produksi, kita akan cari juga dari luar, kalau memang ada kekurangan, bagaimana memenuhi kebutuhan masker. Demikian juga dengan APD. Kita juga lagi memproduksi ini, tapi kita juga cari, karena apa? Hampir seluruh dunia, karena mengalami yang namanya serangan wabah ini semua mengejar baik bahan baku sampai yang lain-lainnya. Nah, ini yang kita lakukan untuk itu. Dan kemudian juga Pak Erick juga kemarin melihat bahwa kebutuhan alat tes COVID itu di beberapa provinsi masih kurang. Artinya bukan yang rapid test ya, tapi yang memang dia untuk PCR, yang memang dia punya alat kelengkapan seperti yang ada di RSPI dan sebagainya, persahabatan dan sebagainya. Nah, itu kami lagi mencari barang ini ya, dicari dari Swiss, dan kita akan mendapat tahap pertama ini ada 10 alat lab yang akan kami sebarkan ke seluruh 10 provinsi tahap pertama. Mudah-mudahan ini secara bertahap nanti kita bisa carikan untuk yang lain juga. Kemudian di situ lain juga untuk kebutuhan alat kesehatan, kami juga sudah diminta untuk menyiapkan apa saja kebutuhan alat kesehatan. Seperti diketahui kemarin, kecepatan kita mendapat alat kesehatan, makanya jangan heran rumah sakit yang di Wisma Atlet
bisa disiapkan dengan seluruh kelengkapannya hanya dalam waktu 3 hari. Jadi ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh BUMN. Di samping itu, kami juga saat ini mulai merangkul banyak pihak swasta mulai kita rangkul untuk bersama-sama dengan BUMN untuk menyalurkan langsung ke tenaga medik, misalnya APD, bahan-bahan makanan dan sebagainya. Ini mulai kita rangkul. Ada beberapa perusahaan sudah mulai bersama-sama dengan kami. Di samping itu juga ada sekitar 10 perusahaan logistik swasta itu juga mau bergabung dengan BUMN untuk menyalurkan nanti semua kebutuhan kebutuhan untuk perlengkapan dan logistik yang akan dikirim ke daerah-daerah. Jadi kebutuhan logistik di daerah pun ini akan disupport oleh beberapa perusahaan swasta yang sudah bergabung bersama kita untuk bersaling berjejaring. Di samping itu juga ditambah lagi yang terbaru adalah Kementerian BUMN juga diminta oleh gugus tugas untuk menyatukan berbagai platform, yaitu seperti Gojek, kemudian Grab, kemudian ada Halodoc, ada Alodoc, ada Sobat Dokter dan sebagainya. Kenapa? Karena nanti kami kerjasama ini nanti akan kami launching secara cepat. Kerjasama ini adalah untuk mensupport pasien-pasien yang mau tinggal di rumah. Mereka tinggal di rumah, akan ada dokter-dokter dari aplikasi-aplikasi platform startup yang akan memantau mereka, yang akan mengunjungi mereka. Jadi nggak usah ada, mudah-mudahan dengan selesainya platform yang ada ini, kita lagi satukan semua, ini akan membantu kita, membantu gugus tugas, supaya nanti ketika ada orang yang mau dia isolasi diri sendiri di rumah, itu akan ada dokter yang khusus membantu mereka. Mereka bisa daftar, nanti didaftarkan ke Halodoc dan sebagainya, itu akan didaftarkan untuk bisa dilayani satu persatu. Semua perlengkapan logistik, APD dan sebagainya, itu disupport dari gugus tugas. Seperti itu kemarin kita konsepkan, mudah-mudahan ini akan membantu supaya orang jangan khawatir kalau di rumah, ini siapa yang akan bantu kami. Nah ini akan kita, secepatnya akan kita siapkan, mudah-mudahan dalam waktu minggu ini, semua persiapan sudah siap, sehingga kita bisa mulai membantu masyarakat yang mengambil langkah untuk tidak ke rumah sakit, tapi mengobati diri di rumah. Nah inilah langkah-langkah yang dilakukan oleh BUMN untuk tahap ini. Semoga dengan langkah ini, oh ya saya tambah lagi, satu lagi, saya lupa. Kalau bisa, para relawan, dokter-dokter yang mau bergabung dengan timnya kita, Anda bisa daftar juga ke aplikasi-aplikasi Halodoc, Alodoc, Sobat Dokter dan sebagainya. Anda langsung daftar saja ke sana sebagai relawan yang untuk bisa melayani para pasien. Jadi tidak akan bisa dokter menumpuk di satu rumah sakit, tidak mungkin. Maka kita akan sebarkan di aplikasi-aplikasi ini. Ini akan kami lakukan secara serentak dan kami harapkan ini tidak hanya berlaku di Jabodetabek, tapi di seluruh Indonesia. Kalau ada dokter, tenaga medis yang mau menjadi relawan, daftarkanlah ke aplikasi ini supaya kita bisa langsung nanti merefer pasien-pasien yang memang tinggal di rumah. Karena kita kalau berharap semua rumah sakit kita nggak akan bisa nampung saat ini. Tapi dengan bantuan tenaga medik yang kita siapkan ini, mudah-mudahan secara online ini bisa membantu publik atau masyarakat yang terkena itu nggak ragu untuk mengisolasi diri di rumah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Berikut pertanyaan dari rekan-rekan wartawan yang ditujukan untuk Bapak. Ada 7 pertanyaan. Selesai saya menanyakan satu pertanyaan, Bapak bisa langsung menjawab. Yang pertama, rumah sakit di Pulau Garang, Riau, kapan akan bisa dioperasikan? Kalau rumah sakit Garang itu bukan kita yang mengelola teman-teman dari Kementerian PUPR. Jadi mungkin teman-teman Kementerian PUPR yang bisa menjawabnya. Gitu, Pak. Yang kedua, untuk hashtag di rumah aja, apa yang dilakukan BUMN agar masyarakat betah di rumahnya seperti kuota internet gratis atau diskon belanja online lainnya? Oke, ini yang pasti ya, sekarang untuk mensupport anak-anak sekolah, kami sudah memberikan kuota yang kuota yang bisa dibilang cukup baik dan bagus dan harga yang terbaik yang bisa dijangkau oleh teman-teman anak-anak kita di sekolah, untuk bisa mereka belajar secara online. Ini dan kita kerjasama dengan beberapa aplikasi supaya mereka juga kasih ruang gratis kepada mereka, kepada masyarakat,
supaya mulai memanfaatkan online ini secara maksimal. Jadi biaya jadi bisa murah. Di samping itu untuk yang lainnya tadi itu mengenai diskon online itu mungkin nanti bisa kita ini bisa dimasukkan bagi kami. Apalagi sebenarnya BUMN ini kan sebenarnya ditujukan untuk pada saat Lebaran. Mungkin nanti bisa kita alihkan ke sini juga nanti supaya masyarakat bisa beli secara online juga. Oke, berikut terkait tambahan rumah sakit swasta yang menjadi rujukan pasien COVID-19, apakah ada kebijakan tegas bagi rumah sakit yang telah bekerja sama jika menolak pasien yang membutuhkan tes? Mengingat masyarakat masih menemukan beberapa rumah sakit yang menolak beberapa pasien yang membutuhkan tes terlebih dahulu dengan gejala yang mirip dengan COVID-19. Nah, ini sebenarnya yang menjawab juga bisanya teman-teman dari gugus tugas dari Kementerian Kesehatan. Karena kalau dari BUMN kan tidak bisa menjawab, tapi yang pasti rumah sakit BUMN yang di-refer untuk jadi rumah sakit rujukan itu pasti kami menerima pasien gitu. Kita ada di 31 provinsi dan kita menyiapkan rumah sakit kita seperti itu. Maaf, 31 rumah sakit maksudnya, BUMN punya. Selanjutnya, seperti apa mekanisme distribusi bantuan yang telah dikumpulkan bersama lembaga-lembaga di bawah BUMN agar pemberian bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan? Karena masyarakat masih bertanya-tanya kemana mereka dapat mengakses bantuan yang telah diberikan. Oke, karena ini adalah wabah kesehatan, penyakit, maka kami dari BUMN itu langsung ke gugus tugas dan langsung ke rumah sakit yang memang dijadikan rumah sakit rujukan. Jadi kami itu langsung ke sana, jadi bukan langsung ke pasien. Karena ini adalah penyakit yang kena, maka kita tujukan ke rumah sakit rujukan, baik itu untuk tenaga medis maupun untuk pasien. Gitu, Mbak. Selanjutnya, apakah relawan-relawan yang mendaftar melalui BUMN akan ditempatkan juga di Wisma Atlet atau hanya di rumah sakit yang telah dirujuk? Seperti apa mekanisme pemetaan kinerja para relawan agar efektif dalam mendukung penanganan corona? Oke, kemarin kami sudah buka ruang relawan selama 2 hari untuk persiapan untuk menangani Wisma Atlet. Nah, di sini kemarin kita juga sudah melakukan seleksi. Ada 2.600 yang mendaftar, kita kurangi, kita seleksi, baru mana yang terbaik itu yang kita ambil. Mereka akan ditempatkan di Wisma Atlet. Di Wisma Atlet ditempatkan dan tidur tinggal di sana. Itu semua kebutuhan makanan dan lainnya itu kita penuhi dan kita support. Jadi itu yang kita lakukan. Sementara untuk tenaga mediknya itu kita serahkan kepada Kemenkes, karena Kemenkes yang akan mengatur bagaimana pengaturan untuk tenaga medik yang jadi relawan. Gitu, Mbak. Oke, selanjutnya apakah ada tes kesehatan terlebih dahulu untuk para tim relawan medis di Wisma Atlet, mengingat tim medis adalah kelompok yang paling rentan terhadap COVID-19 karena berkontak langsung dengan pasien. Jadi seleksi yang tadi apakah juga seleksi tes kesehatan? Ya, semua yang kita lakukan kemarin yang ikut pelatihan dan sebagai seleksi itu ikut tes darah, tes paru-paru. Kemudian nanti kalau yang sudah terpilih itu langsung juga tes swab dan tes rapid test. Maka kita akan tahu, jangan nanti tenaga mediknya ini atau tenaga supportnya malah positif, itu makin bahaya kan. Makanya kita sebelum itu pasti mereka, orang yang membantu, yang support dan sebagainya pasti dites oleh kita. Oke, terakhir jumlah total rumah sakit BUMN yang memiliki ruang isolasi untuk menangani pasien COVID-19. Sekarang ini masih ada 5. Tapi kita akan siapkan untuk yang lainnya. Jadi ada 5 rumah sakit yang kita untuk itu, di samping Wisma Atlet ya. Wisma Atlet kan akan sangat banyak untuk menampung itu gitu. Jadi itu yang perlu kita sampaikan. Sekian. Oke. Terima kasih.